Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praistia Enita Purwanti dari kelas 10 1 dan rekan saya Muhammad Jimmy Erlangga. Di sini kita akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer sebenarnya didefinisikan sebagai sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas areanya, seperti LAN, CAN, WAN, MAN, dan internet. LAN adalah jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti rumah, ruang tertentu, dan lainnya. CAN adalah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang terdiri atas beberapa LAN. MAN adalah jaringan komputer pada area kota metropolitan. WAN adalah jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih handal. Konsep sistem komputer, jaringan komputer, dan internet dapat dijelaskan dengan analogi seperti yang pertama, komputer adalah seperti orang, yang kedua, jaringan komputer adalah seperti sebuah komunitas, dan yang ketiga, internet adalah seperti dunia. Penjelasan lebih lanjut dapat diberikan sebagai berikut. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk memproses informasi. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain, dan internet adalah sistem jaringan komputer global. Konektivitas internet pada jaringan menggunakan kabel. Yang pertama, dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Teknologi dial-up PSTN adalah koneksi internet umum di awal kehadiran internet di Indonesia untuk koneksi dengan internet. Dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Dan yang kedua, LAN. Koneksi internet yang banyak digunakan saat ini adalah koneksi dalam jaringan lokal dengan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. Jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang kecil. Selanjutnya ada GPRS atau General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yaitu Praistia Yunita dan saya Muhammad Jimmy Erlangga. Akses satelit. Akses satelit yaitu jenis koneksi internet. Ini merupakan layanan internet yang menggunakan satelit sebagai titik akses untuk mengirimkan dan menerima data waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan sinyal ke dan dari satelit dapat menghasilkan latensi delay yang lebih tinggi daripada koneksi internet kabel atau serat optik tradisional. Lanjutnya yaitu wireless LAN. Wireless LAN atau bisa disebut dengan Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan standar yang digunakan untuk menghubungkan koneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi adalah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan, namun koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. Selanjutnya yaitu beberapa alasan pengaturan keamanan pada jaringan komputer. 1. Melindungi data sensitif. Jaringan komputer dan internet seringkali berisi data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan, dan bisnis. 2. Mencegah serangan cyber. Serangan cyber seperti malware, phishing, dan ransomware dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem komputer dan jaringan. 3.
menjaga privasi. Pengaturan keamanan membantu melindungi privasi pengguna dengan mencegah pihak lain melacak aktivitas online mereka dan mengumpulkan data pribadi mereka tanpa izin. 4. Meningkatkan kepercayaan. Pengaturan keamanan yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mitra bisnis terhadap suatu organisasi. 5. Memenuhi peraturan. Banyak organisasi diharuskan untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan mereka untuk menerapkan pengaturan keamanan tertentu pada jaringan komputer dan internet mereka. Selanjutnya yaitu langkah mengatur keamanan jaringan komputer dan internet. 1. Menggunakan FreeWheel. FreeWheel adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penyaring dan pengawas lalu lintas data yang melintas jaringan. 2. Otorasi dan autentifikasi. Terapkan pengaturan otorasi dan autentifikasi yang ketat untuk mengontrol akses ke sistem dan jaringan komputer. 3. Kata sandi yang kuat dan unik. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun dan perangkat. 4. Perangkat lunak penunjang. Perangkat lunak penunjang dapat berupa antivirus, anti-spyware, VPN atau virtual private network, dan perangkat lunak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Inita Purwanti dan rekan saya Muhammad Jimmy Erlangga. Kami dari 10 Kin 1 akan mempresentasikan tentang sistem keamanan. Keamanan informasi. Keamanan informasi ini berkaitan dengan artefak komputasional yang kita gunakan. Saat ini jika kita menggunakan aplikasi chatting di ponsel pintar, maka kita menggunakan aplikasi yang mungkin memiliki celah keamanan. Pada beberapa tahun terakhir muncul istilah cyber security atau keamanan informasi di internet. Cyber security mencakup beberapa bidang ilmu yang berhubungan dengan aspek manusia, hukum, kebijakan, etika, dan bahkan hubungan antar negara. Penyaringan konten negatif. Konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif pada pembacanya. Berikut adalah beberapa contoh jenis konten negatif di internet. Yang pertama, konspirasi dan disinformasi, yaitu informasi palsu atau teori konspirasi yang dapat meresahkan dan atau membingungkan pembaca. Yang kedua, konten yang memprovokasi kekerasan, materi yang memotivasi atau memprovokasi tindakan kekerasan atau kejahatan. Yang ketiga, penghinaan dan kritik yang tidak sehat, yaitu kritik yang kasar, penghinaan, atau retorika yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Menyaring konten negatif di dunia digital. Untuk menyaring konten negatif di internet dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama, gunakan perangkat lunak penyaring. Yang kedua, aktifkan kontrol orang tua. Yang ketiga, perbarui perangkat dan aplikasi. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Yang kelima, gunakan mesin pencari aman. Dan yang terakhir, laporkan konten negatif. Kata sandi. Kata sandi merupakan string yang terdiri sekumpulan karakter tertentu yang biasa digunakan untuk membantu melakukan proses autentikasi, untuk memastikan atau memeriksa kebenaran identitas tertentu. Kata sandi digunakan untuk akses beberapa sistem yang diantaranya adalah yang pertama akses sistem komputer, yang kedua situs web atau aplikasi. Autentikasi web. Situs web sebagai salah satu sumber daya yang banyak digunakan di internet. Situs web dapat diautentikasi bahwa situs tersebut adalah autentik. Browser web, search engine, dan perangkat lunak tambahan atau add-on telah dapat membantu memfilter situs web yang dianggap otentik dan aman.
Di sini kita akan melanjutkan presentasi yang sudah dilanjutkan oleh Nita, yaitu mengenai tentang autentikasi pengguna. Yaitu autentikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username dan password adalah data sensitif yang harus dijaga agar tidak diketahui orang lain. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu, termasuk di dalamnya adalah sidik jari, pola suara, struktur wajah, geometri tangan, pola mata, iris atau retina, dan DNA. Selanjutnya yaitu autentikasi dua langkah. Autentikasi dua langkah itu two factor authentication atau TFA adalah metode keamanan yang memerlukan dua langkah atau faktor berbeda untuk menginformasi identitas pengguna. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan secara signifikan dibandingkan dengan autentifikasi satu langkah yang biasa menggunakan kata sandi saja. Berikut adalah dua faktor umumnya yang digunakan dalam autentifikasi dua langkah. 1. Faktor yang diketahui, something you know. 2. Faktor yang dimiliki, something you have. Contoh autentifikasi dua langkah: 1. Faktor yang diketahui, something you know. 2. Faktor dimiliki, something you have. Autentikasi multifaktor, autentikasi penggunaan dengan menggunakan kata sandi dan pemindai biometrik. Selanjutnya itu pada teknologi autentikasi terdapat tiga teknologi, yaitu seperti berikut. 1. Sesuatu yang diketahui oleh pengguna, misalnya kata sandi, PIN, atau phrase kunci rahasia. 2. Sesuatu tentang diri pengguna seperti suara, sidik jari, atau pemindai retina. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna, misalnya kartu debit, kartu masuk debit, kredit, ponsel cerdas, PIN generator seperti KI BCA, token mandiri atau FUB. 4. Lokal pengguna. Terus selanjutnya yaitu privasi dan keamanan pada akun platform digital. Privasi pada platform digital merujuk pada individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh platform dan perusahaan teknologi. Beberapa aspek penting dari privasi pada akun platform digital adalah ada 6, yaitu persetujuan pengguna, kontrol pengguna, penghapus data, keamanan data, transparansi, dan yang terakhir yaitu pengawasan regulasi. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.